Ya, alhamdulillah teman-teman, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sambutannya sangat baik. Hari ini premier film Mumun, gala premier pertama kali diselenggarakan di Jakarta, dan juga antusiasnya luar biasa. Antrian tiketnya juga banyak, undangan yang datang juga hadir semuanya. Dan film ini ya berhasil membuat orang bernostalgia ya. Kalau aku sendiri sebagai penonton film Mumun, waktu tahun 20 tahun yang lalu aku ngerasa juga terwakilkan gitu, karena dengan remake-nya film Mumun yang luar biasa beda daripada yang lama, aku merasa terpuaskan sih penantian aku. Kalau misalnya lagi ingat-ingat tentang karakter Pocong, dan ketika nonton film Mumun ini Pocongnya benar-benar ditampilin berkali-kali, dan kayak ngerasanya agak pangling sebenarnya di situ, karena aku ada karakter Mimin dan Mumun, karakter yang kembar diperankan, terus ada juga karakter yang ketika sudah menjadi pocong tersebut. Jadi kalau misalnya nonton diri sendiri kan pasti kan kayaknya ngerasa agak-agak kikuk dan aneh gitu ya. Cuma tadi setelah filmnya tayang, ada 3 karakter di dalam satu film, dan rata-rata melihat diri sendiri itu ya luar biasa lah. Lumayan terpuaskan segala perjuangan pada saat syuting. Aca tadi sempat di-mention sama Mas Sandra, katanya ada pengalaman melihat hal-hal gaib nih selama syuting. Ya, kalau saya sih nggak pengen gede-gedein cerita itu ya sebenarnya, karena saya pribadi juga dari dulu emang lumayan sensitif. Tapi dulu sensitif sampai tahun 2008 saya udah nggak sama sekali pengen menggali kesensitifan saya itu gitu ya. Iya, jadi kayak semenjak tahun 2009 itu saya sebenarnya udah nggak sensitif lagi gitu. Ketika saya ngerasa ada sesuatu, dan di lokasi syuting manapun ya, maksudnya kan lokasi syuting maupun film horor, film drama, ataupun film yang komedi, pasti ada lokasi-lokasi asing yang kita baru pertama kali datengin gitu, jadi selalu menarik. Nah, ketika nonton film Mumun ini, ketika syuting film Mumun ini, ada satu hari yang saya lelah banget waktu itu. Saya harus berganti-ganti karakter dalam satu hari, dan scene-nya kurang lebih ada 8 scene dalam satu hari. Saya stay di lokasi syuting itu dari pagi jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi. Ketika udah jam 5 subuh menjelang azan, udah azan kalau nggak salah ya, azan subuh ya, pada saat syuting itu saya lagi menjadi Mumun, pocong Mumun gitu kan. Terus saya melihat karena kita syutingnya di Keranggan, di daerah Cibubur juga. Terus ada set rumah kita yang di atasnya tuh kelihatan sangat tinggi gitu. Ada sesuatu di atas gentengnya yang kelihatan sangat tinggi gitu. Dan ketika saya menjadi poci itu sendiri kan, saya kan harus begini kan, dengan didandanin gitu. Jadi saya cuma ngeliat ke arah depan gitu, ke arah depan, ke arah atas. Nah, pas saya ngeliat ke arah atas itu ada sesuatu, dan itu bentuknya tinggi, panjang gitu, tinggi, putih, dan saya ngeliat banget karena saya juga maksudnya benar-benar merhatiin dengan jelas ya. Kalau misalnya saya ngeliat tuh ya, saya pengennya justru penasaran gitu. Saya malah perhatiin dengan jelas, ya memang ternyata ada penampakan yang seperti saya gitu. Terus ya udah, saya berusaha meyakinkan diri saya, bener nggak sih itu yang saya lihat. Tuh saya panggil Asrada, saya bilang, itu bener nggak sih, saya kayak ngeliat sesuatu, coba lihat di atas sana ada apa. Dan ketika itu Asrada saya bilang, kata banyak-banyak istighfar ya kan, gitu doang. Terus ya udah, saya doa aja gitu. Tapi lo ngeliat kan? Iya, katanya. Oh, berarti gue nggak salah ya. Ya udah. Tapi saya masih kayak gini aja sampai pagi gitu. Jadi ya berusaha profesional ya. Kayak walaupun ada cerita yang kayak gitu-gitu, saya rasanya kayak ya udah, saya balik lagi ke sensitivitasan saya itu yang tahun 2008 2009 muncul lagi gitu. Tapi bukan hanya di lokasi syuting ini aja, sebenarnya banyak lokasi syuting yang lain, tapi saya nggak pernah ngeliat nyata. Nah, di situ saya kayak di say hi sama Mumun yang asli dari Cibubur gitu. Jadi cuman ditampilin yang menurut saya sama sih ya, nggak ya, saya pikir wujud dari sesuatu itu kan kayak kayak Casper gitu ya, yang kayak ghost yang bisa nembus gitu kan. Saya pikir begitu, ternyata ya sama saja seperti wujud yang saya perankan gitu. Kayak ngelihat yang aslinya seperti ngelihat nyata aja gitu.
pakai baju pocong itu gimana sih, kostum pocong? Pengalamannya. Ya pengalamannya Kak. Oh, kalau itu kan ada resletingnya di belakang, jadinya saya yang jelas suka diledekin sama anak-anak art gitu. Baju barunya dicobain belum? Baju apa? Ternyata baju pocong gitu. Jadi saya baju apa sih? Dicobain belum? Ternyata baju kostum saya ya baju pocong gitu. Pokoknya banyak cerita yang lucu-lucu di film ini. Oh ini aja. Sama pocongnya. Bagaimana sih Mbak selain melelahkan juga masuk membagi konsentrasi sehingga ada syarat-syarat yang akhirnya jadi Oh iya, karena ada dialek Betawinya. Kalau si Mimin itu lebih ke Betawi ke tengah, jadi Mimin itu lebih ke E dialog Betawinya. Tapi kalau Mumun itu lebih ke A dialog Betawinya. Jadi makanya apa kenapa kayak gitu, kayak Bang Mandra itu ternyata dialog Betawi yang pinggiran. Tapi kalau yang dialog Betawi tengah itu kayak Betawi lebih kota, itu malah ke E. Jadi makanya gengnya Bang Jeffrey itu semuanya E semua gitu. Jadi Mimin yang udah bekerja di kota, dialognya sama Mumun dibedain A dan I. Makanya kita ngerasanya pas nonton kayaknya kok jadi beda ya. Itu aja sih yang saya bedain. Setelah ini ada kaca untuk mereka pocong gimana untuk Makeup pocong dilakukannya kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Ya prostetik aja. Terus ya nggak terlalu memberatkan sih sebenarnya, karena memang dilakukannya dengan tim SFX dan Beauty yang profesional, Mbak Yuna dan teman-teman gitu. Jadi emang nggak terlalu memberatkan di muka aku, tapi emang yang bikin stresnya adalah ada satu titik di mana aku yang rasanya capek karena harus berakting sehari menjadi 3 orang itu kan nggak enak ya, lama-lama kayak capek gitu kan, badan, pikiran, fisik dan juga mental. Jadi saya memang ada satu titik yang saya capek banget gitu. Saya sampai bilang sama Dimas rekan saya di film ini, saya bilang kayak gue udah gak kuat deh, capek banget gitu. Aku sempat yang ada di titik itu, cuma ya akhirnya untuk menyelesaikan film ini inget juga sama anak kan, ya akhirnya bangkit lagi, mulai nyelesain lagi. Ya film ini bener-bener syutingnya ya 20 jam sehari sih, capek.